Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Aba Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a rajulun ila Abdullah bin Mubarak fashaka ilaihi ba'da waladihi faqala hal da'awta alaihi, qala na'am, qala anta afsadtahu wa yustahabbu ar-rifqu bil walad. Ra'a al-Agra bin Hafiz النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فقال صلى الله عليه وسلم أن من لا يرحم لا يرحم إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin. Dikisahkan datang seorang laki-laki kepada Sayyiduna Abdullah bin Mubarak, tokoh ulama di zamannya, tokoh tabi'in, terkenal kealimannya dan terkenal yang mana beliau dihajikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7.000 malaikat sampai yaumul qiyamah. Ini Abdullah bin Mubarak. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dia tidak jadi berangkat haji karena bekalnya diberikan oleh Abdullah bin Mubarak kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang saat itu memang membutuhkannya. Berkat ini Abdullah bin Mubarak, Allah beri hadiah 7.000 malaikat Allah setiap tahunnya menghajikan Abdullah bin Mubarak ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Laki-laki ini mengadu kepada Abdullah bin Mubarak. Kata laki-laki ini, wahai Abdullah bin Mubarak, ketahuilah sesungguhnya salah satu dari anakku
ini bandel. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita anak-anak soleh, anak-anak yang berbakti dan nurut. Bandel, tidak mau diperintah, dan sangat nakal sekali. Tidak ada satupun seorang tua, walaupun orang tuanya bandel, walaupun orang tuanya jahat, punya anak yang bandel juga dia senang. Pasti setiap orang tua, walaupun orang tuanya jahat, bandel, mendambakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang nurut, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka laki-laki ini ketika mengadu kepada Abdullah bin Mubarak tentang nakalnya atau bandelnya anaknya, maka kata Abdullah bin Mubarak, hal da'auta alaihim, wahai laki-laki, kata beliau, apakah engkau pernah mendoakan jelek kepada salah satu anakmu? Qala na'am, iya, kata laki-laki tersebut. Kadang-kadang mulut ini tidak terkontrol. Kalau sudah dikuasai oleh nafsu, kadang-kadang yang keluar dari mulut kita ini kata-kata yang jelek kepada anak-anak kita atau salah satu anak kita. Padahal kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi ala ummati. Doanya orang tua terhadap anaknya itu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Maksudnya, doa orang tua, sejelek apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, kalau dia berdoa untuk anaknya, maka seperti doanya Nabi kepada umatnya, yakni pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata yang kurang baik untuk anak kita. Maka sebagian orang-orang salaf kita, para habaib, ketika jengkel kepada anaknya, walaupun dia marah, cuma marahnya ini berdoa, Allah yahdik, mudah-mudahan engkau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahnya doa, sebab doanya orang tua sangat mustajabah. Ketika yang keluar dari lisan kita kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, maka naudzubillah, bisa jadi anak tersebut menjadi anak jelek, anak yang buruk, anak yang jahat. Oh, setan, kurang ajar. Bisa-bisa anak tersebut akan menjadi setan, yakni perbuatan seperti setan dan kurang ajar karena perbuatannya sangat menjengkelkan atau buruk sekali. Kemudian kalau kata Abdullah, qala anta afsadtahu. Kalau gitu wahai seorang laki-laki, apabila engkau pernah mendoakan anakmu jelek, berarti engkau sendiri yang telah merusak anakmu. Maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk selalu mendoakan anak kita, utamanya habis azan. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum waslihhum wala tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ini doa-doa yang diajarkan oleh salaf, oleh para habaib, agar anak kita menjadi anak yang bahagia, anak yang berbakti terhadap kedua orang tuanya, anak yang memang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada kedua orang tuanya. Kemudian wa yustahabbu ar-rifqu bil walad, dan disunahkan untuk lemah lembut terhadap anak-anak kita. Sebab apapun yang tergambar oleh diri kita, maka akan dikerjakan oleh anak kita. Ketika diri kita ini kasar kepada anak kita, nggak mustahil anak kita pun bakal kasar. Namun ketika kita lemah lembut, menasihatinya lemah lembut dengan sangat lembut sekali, maka hal tersebut akan dicontoh oleh anak kita, maka anak kita pun akan menjadi lembut. Kemudian Ra'a al-Aqra' bin Habis an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqabbilu waladu al-Hasan. Aqra' bin Habis ini pernah
melihat Nabi Muhammad SAW yuqabbil waladahu, mencium anaknya, yakni cucunya, yaitu Al-Hasan. Aqra ini pernah melihat Nabi mencium cucunya, yaitu Al-Hasan. Kemudian ketika Nabi Muhammad mencium anaknya atau cucunya Al-Hasan, Aqra ini mengatakan, innali asratun minal walad, wahai Nabi, aku mempunyai anak 10, ma qabbiltu ahadan minhum, satu pun tidak ada yang aku cium. Punya anak 10, tidak pernah dicium satu-satunya. Mengungkapkan isi hatinya terhadap Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad mencium cucunya, yaitu Al-Hasan. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapapun yang tidak punya rasa kasih sayang, jangan harap untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak kasih sayang terhadap diri kita, anak kita, berarti kita tidak bakal dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya, ketika kita kasar terhadap anak kita, hakikatnya kita ini kasar terhadap diri kita sendiri. Maka kata Nabi, siapapun yang nggak punya kasih sayang, jangan harap untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahimuna yarhamumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, orang-orang yang punya sifat kasih sayang, maka bakal disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Nabi Muhammad, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah semua apa-apa yang ada di bumi, maka niscaya apa yang ada di langit akan menyayangi diri kita.